Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena supportan dan dukungan Anda. Alhamdulillah ya, hari ini channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan semangat buat mereka yang benar-benar ya terjebak di pinjaman online dan sudah tidak mampu lagi. Solusi Hutang hadir di tengah itu untuk memberikan semangat dan supportan dari segi mental Anda supaya lebih bisa berpikir maksimal lagi tanpa ada tekanan dan rasa takut dari sisi lain ya. Dan untuk hari ini kita mau bikinin video ini, ada satu curhatan keluh kesah nasabah Amarbank. Jadi yang terjebak di Amarbank, yang baru gagal bayar di Amarbank, ini boleh didengarin. Sekalian Anda juga mau nyimak ya apa-apa aja sih akibatnya terjebak di Tunaiku ataupun di Amarbank. Ya, saya mau munculkan di layar itu ya. Saya munculkan di layar Anda biar semuanya juga bisa menengok ya. Tapi di sini ini ada curhatan ya. Di sini keluh kesah nasabah Amarbank. Assalamualaikum, selamat siang Bang Medi Broni. Saya subscriber Abang dari Semarang. Saya udah ngikutin channel YouTube Abang sejak akhir tahun 2020, berarti Desember nih ya. Dari awal saya browsing di YouTube Abang dan sejak saat itu saya selalu menanti dan melihat video dari Abang karena membuat saya lebih tenang dalam menghadapi DC. Jadi gini Bang, saya telat bayar di aplikasi Tunaiku Amarbank. Kronologisnya, saya itu pernah bekerja di salah satu perusahaan leasing Indonesia hampir 2 tahun. Saat itu saya meminjam di Tunaiku untuk keperluan pribadi. Setelah itu, saya mengajukan pinjaman tambahan saat pinjaman sebelumnya menginjak ansuran ke-10. Oh, berarti ansuran yang sedang berjalan aja baru masuk 10 bulan, dia mau mencari pinjaman tambahan. Ansuran bisa ditambah, mungkin salah saya ya Bang, mengapa saya menambah pinjaman yang otomatis akan menambah tenor. Dan perkiraan ansuran saya saat ini selesai di tahun 2022. Saya dari bulan April 2021 menganggur Bang sampai di pertengahan September 2021. Saya mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan Indonesia, alhamdulillah. Tapi ketika saya menganggur, saya memutar otak pinjam sana sini, bukan pinjol, dan menggunakan gaji tambah tabungan saya untuk membayar tunaiku. Ansuran saya 1.951, 10 perak ya, 10 rupiah per bulan. Cukup besar Bang. Iya ya, hampir 2 juta. Tapi ketika saat ini saya bekerja, saya telat bayar 5 hari. Japo atau jatuh tempo tanggal 1 per bulan. Saya di WA, ditelepon, ditagih. Saya menjawab kepada DC-nya untuk menunggu saat gajian. Gajian saya tanggal 30 atau akhir bulan, tapi saya dikatakan bayarnya suka-suka. Lalu proses selanjutnya ditelepon, saya dikatakan pemalsuan data. Diancam akan dilaporkan karena saya ya. Lalu proses lanjut ke telepon. Saya dikatakan pemalsuan data dan diancam akan dilaporkan karena saya tidak mengganti nomor telepon kantor ke aplikasi. Saya juga ditanya nomor telepon kantor yang sekarang, tapi tidak saya jawab Bang karena sangat risih kan. Saya beralasan tidak memberikan karena saya pekerja baru dan saya tidak mau mencantumkan nomor kantor untuk urusan pribadi. DC tidak terima dan mengatakan saya pemalsuan data. Jujur saya agak emosi Bang ketika DC berkata seperti itu. DC juga mengatakan saya membayar sesuka saya karena saya bayar setelah gajian. Gajian saya akhir bulan. Ini percakapan saya dengan DC. DC,
Mana ada kontrak menyatakan membayar saat gajian? Gunanya tanggal jatuh tempo apa? Dia menjawab, tapi di kontrak juga ada menyatakan denda 150 per bulan. Artinya kalau saya telat 1 bulan, denda saya 150. Itu akan saya bayar. Kalau saya baru telat 3 hari dan didenda 150, ya itu akan memberatkan saya. DC-nya bilang, Mas kalau mau telat 1 jam kek 3 jam kek yang dendanya segitu. Oh berarti mau telat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dendanya tetap 150, hitungnya tetap per bulan ya, dia nggak peduli itu ya. Ini uraian percakapannya nih yang dikirim. Ya sudah, saya genapin aja sekalian akhir bulan waktu saya gajian, toh dendanya 150.000 akan saya bayar. DC bilang pokoknya kalau pembayaran tidak ada sampai jam 12 siang, saya akan membuat laporan tentang pemalsuan data. Habis itu si debitur bilang saya tidak pemalsuan, saya hanya meminta waktu sampai akhir bulan akan saya bayar. Karena gajian saya akhir bulan. DC bilang lagi di mana poin dalam kontrak mengatakan membayar di dalam gajian. Apalagi terlambat sampai akhir bulan. Habis itu si debitur bilang memang tidak ada, tapi ada poin jika terlambat akan dikenakan denda 150.000 per bulan. Ya, nanti kita bahas ini. DC-nya marah-marah bang, mengatakan saya bayar suka-suka dan mengancam akan dibuatkan surat laporan karena pemalsuan data. Maklum saja saya bekerja di leasing hampir 2 tahun. Jika di leasing denda akan dikenakan per hari, tapi kalau ditunaiku denda 150.000 per bulan. Jika saya membayar terlambat 4 hari tapi dendanya 150.000, itu sangat memberatkan saya. Pendapat saya ya, 150.000 itu keterlambatan 1 bulan, begitu bang. Tapi DC mengatakan saya bayar suka-suka. Mohon solusinya Bang Medi, apakah tindakan salah atau benar? Jikalau salah mohon arahannya. Saya bukannya gagal bayar, hanya telat bayar saja. Dan saya bukan gagal bayar. Saya tidak mau mencantumkan nomor kantor karena itu sangat risih dan saya baru bekerja. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan hanya urusan pribadi saya. Saya juga tidak mau gali lubang tutup lubang karena akan semakin menyiksa saya di hari ke depan. Terima kasih Bang Medi, semoga solusinya dapat membantu saya. Jika berkenan balas melalui email atau dijadikan konten YouTube Abang untuk membantu kawan-kawan di luar sana yang mengalami kisah seperti saya. Semoga curhatan saya ini berkenan Bang Medi jawab agar saya mendapatkan solusi dari masalah saya yang saya hadapi. Jikalau Bang Medi berkenan menjadikan ini sebagai konten, mohon sensor nama dan foto saya. Email Bang. Terima kasih Bang Medi. Sehat selalu, semoga rezeki Bang Medi dimudahkan. Amin. Wassalam. NB untuk chat WA saya lampirkan ke dalam email Bang. Oke, ini ada ya. Chat emailnya, buktinya semuanya ini ada. Ya berarti ini cukup valid ya. Ada suatu percakapan dengan DC. Dan dia meminta saya di sini berikan dia solusi bagaimana saya harusnya. Apakah dia salah atau dia benar? Pertama, si DC meminta nomor pekerjaan dia yang baru. Ya, dia tidak memberikan. Kalau saya cukup mendukung dan saya pun juga tidak mengizinkan itu. Misalnya Anda sudah berhenti di pekerjaan pertama dan Anda bekerja di perusahaan kedua. Habis itu Anda tidak memberikan nomor perusahaan kedua, itu memang sudah benar ya. Tidak ada dasar pemalsuan data di situ, si DC-nya aja yang bego. Ya. Dasar pemalsuan data tidak seperti itu. Dan DC kalau harus berbicara soal pemalsuan data dengan orang yang benar-benar paham akan segi hukum, ya. Dan saya yakin Bapak yang ini yang bercakap dengan si DC-nya dia paham karena dia juga seorang pekerja di leasing dan dia tahu dong mana yang pemalsuan data, mana yang tidak. Si DC-nya aja yang asal ngoceh dan ngawur. Dan habis itu lagi di sini, si Bapak juga, si debiturnya lah ya, kita bilang si debitur juga menerima kalau misalnya ditetapkan denda 150.000 per bulan. Ya, tapi si debitur tidak bisa terima kalau ditetapkan denda 150.000 per jam. Ya, siapa yang mau terima? Ini sekelas Amar Bang loh atau Tunaiku. Ini dari OJK juga boleh ini diperbaiki dan dikoreksi. Dan saya pun di sini akan berkomunikasi dengan debiturnya langsung. Ini saya akan minta nomornya supaya nanti kalau ada pihak dari Amar Bang yang ingin klarifikasi sama saya juga boleh ya tentang kebenaran ini, nanti saya juga
balas email ini dan saya akan minta nomor kevalidan dari si debitur ini. Ya. Dan hari ini yang penting dia sudah ada itikat baik. Ya, itikat baik dia ingin menyelesaikan. Karena suatu kendala, dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan yang lama dan dia baru bekerja di perusahaan yang baru, otomatis sesuai dengan gaji dia saat ini. Tidak bisa dengan sesuai gaji saat yang lalu. Dan dia pun sudah menerima konsekuensinya. Sudah menerima resikonya. Apabila dia telat bayar, dia akan dikenakan denda. Tapi bukan hitungannya 1 jam 150.000. Ya, atau 1 hari 150.000. Dalam perjanjian kontrak itu 150.000 per bulan. Berarti kalau 30 hari dibagi 150, 5.000 per hari. Jadi kalau dia telat 2 hari 10.000 dong. 3 hari 15.000, jangan diponis langsung 150. Dan disinilah kebodohan dari debt collector. Makanya saya bilang, pinjol itu hancurnya bukan karena si debitur telat bayar, tapi karena kebodohan si debt collector dalam menagih. Ya, dia tidak paham kondisi si debitur seperti apa, arahan si debitur seperti apa. Dia nggak paham di posisi ini. Ya, makanya AFPI menjelaskan setiap penagih atau pihak ketiga harus mengantongi sertifikat ya yang berdasarkan profesi mereka, harus lulus ujian. Supaya apa? Supaya tidak merugikan perusahaan mereka sendiri. Kalau sudah seperti ini percakapan mereka, ini merugikan perusahaan Amarbank. Kesalahan dari si DC-nya. Ya. Apa salahnya si DC? Saya Pak mungkin ya. Saya bisa aja mengajukan tapi saya belum bisa ini menerima misalnya ini akan di ACC. Ya, tapi sebisa mungkin saya upayakan dulu. Bapak juga di situ usahakan. Ini lebih enak loh, nyambung cara kita berbicara dengan si debitur. Tapi kalau si debiturnya bilang tanggal 30, kita meminta jam 12, kan nggak nyambung. Ya, kecuali si debitur bilang jam 5, kita paksa jam 12, wajar-wajar saja. Masih hitungan jam. Tapi yang satu bilangin tanggal, yang satu bilangin jam. Ini nggak nyambung. Berarti memaksakan keinginan sendiri, sementara si debitur sudah menyatakan dia tidak ada uang, dia mau ngasih pakai apa jam 12 itu. Ya, di sini kelemahannya. Habis itu, kalau misalnya di sini kita ditekan, ini ditekan ya buat yang bersangkutan, yang curhat kepada saya. Kalau misalnya Anda ditekan dan Anda selalu diancam ke jalur hukum atas dasar pemalsuan, sampaikan kepada DC-nya. Lebih cepat, lebih baik. Dan saya sarankan, ingat, kalau misalnya Anda diancam ke jalur hukum, ingat ya, Anda diancam ke jalur hukum oleh DC, sementara itikat baik Anda untuk menyelesaikannya dan Anda hanya minta jeda beberapa hari saja sampai Anda gajian, dan si DC tidak mau terima dan malah mengarahkan Anda ke jalur hukum atas dasar pemalsuan data, hentikan membayar secara online. Ingat, hentikan membayar secara online. Kenapa? Karena si DC tidak menghargai itikat baik kita, malah dia melakukan tekanan terhadap kita ke jalur hukum. Ya, kita sudah mengakui rasa bersalah kita. Di dalam One Prestasi, setiap masalah itu, setiap keterlambatan itu sudah dikenakan resiko berupa denda. Ya. Tapi si DC berbicara dengan sebuah kebodohannya, seakan-akan dia lebih paham tentang pasal pemalsuan. Ya, tolong kalau Anda diancam oleh DC ke jalur hukum atas dasar pemalsuan, stop membayar online. Minta DC-nya untuk datang ke rumah dan pertanyakan tentang kasus yang mau dikasihkan kepada Anda. Ya. Jadi untuk Bapak ini yang terjebak di Amarbank itu sudah tepat. Yang penting nawaitu dan niat Anda sudah baik, Anda ingin menyelesaikannya. Ketika Anda mempunyai uang dan ketika Anda gajian, itu sudah jelas banget ya, Anda gajian setiap tanggal 30, otomatis Anda akan membayar per tanggal 1. Kalau pihak Amarbank tidak mau terima, terserah mereka. Ya, setiap kesalahan itu pasti ada akibatnya. Ya, dan setiap perjanjian yang dilanggar juga ada resikonya. Lanjutkan sama mereka kalau mereka mau. Ya, yang penting jangan terperdaya oleh ucapan DC yang tidak masuk akal. Maklum DC juga bekerja, karena mereka tidak mendapatkan tagihan dari Anda, mereka tidak dapat uang. Ya, dan begitu juga untuk teman-teman semuanya yang terjebak di Amarbank, ini jadi pelajaran.
simain baik-baik video saya dan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk pihak OJK ini lebih diperbaiki lagi. Makanya saya bilang kesalahan bukan terjadi sama pinjol, tapi kesalahan terjadi ketika pinjol merekrut orang ketiga atau penagih hutang mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Untuk teman-teman semuanya yang mau nanti ya misalnya ingin bertanya kepada saya atau ingin berdiskusi sesama